Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Rosalin Chu hadir dalam Special Dialogue. Live streaming dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Special Dialogue selengkapnya untuk Anda. Iya, pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Spesial Dialog. Pemirsa, kita berbicara mengenai gelombang pemutusan hubungan kerja hingga melonjaknya tingkat kemiskinan merupakan sejumlah ancaman yang berpotensi menghantam Indonesia akibat pengenaan tarif resiprokal atau timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun di balik ancaman tersebut terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia, yakni meniru siasat Vietnam yang menjadi pemenang perang dagang jilid pertama Trump antara Amerika Serikat dan China pada 2019 lalu. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan antisipasi pelaku usaha membendung kebijakan tarif Donald Trump. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Abdul Sobur selaku Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIKMI. Baik, halo Pak Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Kabar baik Bapak? Baik, selamat pagi Mbak Ocha. Salam sehat selalu ya. Iya. Mohon maaf lahir batin. Iya, baik, terima kasih Pak Abdul. Maaf lahir batin begitu ya. Semoga telah menjalankan momen Ramadan Mhm. dengan penuh kebahagiaan. Baik Pak Abdul, ini tampaknya di tengah momen Ramadan ini masyarakat dikejutkan begitu ya dengan mengenaan tarif 32% ke Indonesia, dan Indonesia menjadi negara ke-8 gitu ya, urutan ke-8 yang terkena tarif cukup terbesar begitu ya. Anda melihat dampak ini terhadap dunia usaha sejauh ini seperti apa, Pak Abdul? Ya, jauh hari sebetulnya Mbak Ocha ya, 1 bulan yang lalu ya tepatnya itu, kita sudah sampaikan bahwa potensi ini akan terjadi. Waktu itu saya langsung bicara dengan Menteri Perdagangan ya, Pak Budi Santoso, pada saat beliau datang ke tempat kami pameran IPEX ya. Jadi antisipasi yang harus dilakukan memang secepat mungkin pada saat itu kita minta ke pemerintah. Namun ya tentu saja kita pahami ya semuanya karena mungkin pengumuman belum dirilis, jadi ya relatif mungkin belum menjadi guncangan ya. Namun hari ini kita bisa melihat bahwa Indonesia akan masuk ke dalam kelompok negara yang sangat besar menerima tarif masuk ke Amerika Serikat. Nah ini pasti akan berdampak ya signifikan terhadap pertumbuhan ekspor nasional kita ke sana. Karena sejauh yang saya canangkan dengan teman-teman di HIMKI, ekspor ke Amerika ini menjadi prioritas, sangat penting ya. Bahkan angkanya sudah mencapai di 53% dari total ekspor nasional ke seluruh dunia ya. Artinya negara di luar di Amerika hanya 47%. Bisa kita bayangkan ya, lebih dari 1,1 miliar dolar kita ekspor ke sana untuk mebel saja. Belum lagi kerajinan ya, kurang lebih sekitar 350 juta US dollar. Nah, angka yang sangat signifikan. Dan pasti ketika harga ini naik ke Amerika Serikat dengan tarif yang diberlakukan, ini barang kan pasti jadi mahal di sana. Nah, buyer-buyer di Amerika kan pasti mengalami kendala. Mungkin mereka melihat bahwa bisa mengalihkan ke kompetitor kita yang lebih murah harganya ya. Kalau barangnya kurang lebih mirip misalnya ya, misalnya ke Vietnam atau ke China di dalam hal ini, atau bahkan ke Malaysia atau ke negara-negara tetangga seperti Kanada atau Meksiko di sana. Nah, dampaknya tentu ada kontraksi. Jadi kalau kita mencanangkan pertumbuhan dengan kondisi ini pasti harus kita evaluasi kembali. Mungkin malah kita harus lebih bersiap melakukan pengetatan efisiensi lebih tinggi lagi ya. Kecuali diplomasi pemerintah bisa berhasil ya. Karena ada satu momen yang sangat berharga di sini, upaya dari pemerintah kami belum melihat secara signifikan di dalam konteks diplomasi bilateral misalnya ke negara-negara tertentu khususnya ke Amerika saat ini. Vietnam berhasil ya misalnya dengan meskipun dia bagaimanapun ya, tapi kita lihat di ASEAN dia terdepan. Setuju tadi saya. ASEAN negara yang tidak terlalu besar tetapi cukup kompak ya, dan Vietnam bisa leading sendiri nih, khususnya untuk industri mebel dan kerajinan dia bisa mencapai angka yang cukup signifikan di sana. Baik, Pak Abdul tadi bicara mengenai berarti 53% pasar untuk ekspor Indonesia begitu ya jatuh ke Amerika Serikat, tampaknya Betul. akan
sangat masif begitu ya. Tapi bicara mengenai gambaran kinerja ekspor kita sejauh ini ke Amerika Serikat begitu Pak, sebelum kemudian keputusan tarif 32% ini Anda melihat kinerjanya seperti apa khususnya untuk industri mebel dan juga kerajinan Pak Abdul? Kami mengalami pertumbuhan ya, dibanding tahun lalu kita tumbuh di 9,7% ya, dan kita akan eksponensial tumbuhnya itu ya. Bahkan jauh lebih tumbuh dibanding ke Eropa ya, dibanding ke negara-negara lain malah. Amerika menjadi target utama kita karena secara story cukup panjang ya kita melakukan komunikasi dan ekspor dengan buyer-buyer di sana, sehingga Indonesia menempati posisi yang nomor 6 ya untuk importir dari Amerika ya, dalam arti ekspor terbesar kita ke wilayah Amerika Serikat itu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini pasti ada kalkulasi ulang nih, apakah kita masih menempati posisi yang ke-6 misalnya, atau turun, atau kita malah bisa menyalip yang lain ya. Kembali ke daya saing kita justru sebenarnya Mbak Ocha ya. Ini adalah PR besar kita di dalam konteks persaingan global, khususnya untuk memasuki pasar Amerika Serikat. Baik, tapi pendapat dari Pak Abdul sendiri gitu ya mewakili HIKMI. Ini Anda melihat HIMKI maksud Ya, kami ya, ya. maaf. Anda melihat bahwa asumsi ataupun hal-hal yang dikatakan oleh Trump bahwa menerapkan tarif 32% ke Indonesia, ini atas asumsi bahwa Indonesia selama ini mengenakan tarif sebesar 64% ke Amerika Serikat begitu ya. Padahal kabarnya kalau perhitungan dari negara kita sendiri kabarnya hanya sekitar 8% begitu. Nah, Anda melihat ini sudah tepat belum sih perhitungannya begitu, dan nanti ketika kemudian pemerintah Indonesia sepakat untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, narasi apa yang akan dibawa untuk kemudian berdiplomasi nih, Pak Abdul? Ya, kalau Amerika sendiri mungkin punya kalkulasi sendiri ya. Boleh jadi beban-beban biaya yang tidak substantif ya, birokrasi yang panjang dan lain dihitung juga oleh mereka gitu ya, sehingga muncul angka yang kurang lebih seperti yang diberitakan, sehingga resiprokalnya ke kita di 32%. Ya, tapi nggak terlalu penting buat kami ya. Sebetulnya yang penting adalah pemerintah memang harus bisa melakukan negosiasi bukan dalam konteks penurunan tarif, tetapi bagaimana menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis buat Amerika Serikat. Dalam konteks furniture ya, barang-barang yang kami ekspor ke Amerika Serikat itu tidak bisa dia dapatkan dari Vietnam, Baik. tidak bisa dia dapatkan dari Cina, dari Malaysia, dari negara manapun. Dan masyarakat Amerika sangat suka barang-barang Indonesia yang dianggap unik ya. Dianggap dia punya ceruk market sendiri ya, dengan bahan-bahan kayu jati, rotan, berbasis bahan-bahan yang kita mengatakan eksotis wooden atau original material yang dari kita, dan itu susah. Jadi kalau harga menjadi naik, sebetulnya boleh jadi di lain pihak yang rugi adalah masyarakat Amerika sendiri kan, yang bayar kenaikan tarif kan mereka juga sebenarnya. Baik, jika tadi Pak Abdul katakan begitu ya, kita tetap memiliki daya saing yang cukup tinggi lah ya, kompetitif begitu terkait dengan industri mebel dan juga kerajinan jika dibandingkan negara-negara lain di ASEAN tadi ya, bagaimana eksotisme, uniqueness ataupun diferensiasi bisa kita kedepankan. Tapi dalam negosiasinya mungkin nanti Pak, jika kemudian pemerintah Indonesia dan Amerika sama-sama bersikeras begitu, apakah Anda cukup optimis begitu bahwa mungkin industri mebel ataupun kerajinan ini bisa dikesampingkan lah begitu setidaknya dari penerapan tarif 32% ini Pak? Iya, saya belum tahu ya detailnya ya bagaimana posisi Indonesia di mata pemerintah Amerika Serikat ya. Pada kasus kemarin misalnya iPhone aja kan ada persoalan ya. Jadi mungkin mereka juga mencatat ada satu kondisi di mana kok Indonesia juga nih bisa menerima balasan dari Amerika ya. Tetapi konteks daya saing yang tadi disampaikan di depan itu spesifik ya untuk industri mebel ya. Tetapi secara umum daya saing itu kan komponennya banyak Mbak Ocha ya. Kalau kita membanding dengan Vietnam, apalagi dengan Cina, kita masih jauh sekali ya. Tetapi untuk kasus-kasus yang spesifik seperti barang-barang mebel dan kerajinan yang kita miliki memang mempunyai posisi tersendiri di sana. Nah, kembali ke soal bagaimana Indonesia narasinya yang kita bawa. Tadi saya mengatakan mungkin bukan soal kenaikan tarif karena si Trump ini mungkin punya kalkulasi. Tapi tolong posisikan Indonesia ini sebagai mitra strategi sehingga pengecualian itu bisa diperoleh dalam konteks makro ya, dalam konteks jangka panjang, bukan dalam konteks short term seperti kayak sekarang ya. Ada beberapa negara yang berhasil seperti Uni Eropa gitu kan dengan tarif khusus ya. Bahkan Singapura ya. Bisa saja kalau perjanjian bilateral mungkin level presiden yang turun, bukan level utusan
yang lebih rendah gitu ya, itu bisa saja gitu. Karena mereka juga merasa diperlakukan dengan baik ya. Boleh jadi ini kan sebetulnya panggilan buat Indonesia untuk kemudian lebih merapat ke Amerika Serikat dalam konteks bahwa bilateral ini menjadi sangat penting ke depannya gitu ya. Dan industri mebel salah satu di dalamnya yang katakanlah menjadi primadona di Amerika Serikat gitu. Baik, bagaimana kemudian dalam negosiasinya Indonesia bisa meyakinkan Amerika Serikat begitu ya bahwa Indonesia masih menjadi mitra strategis yang tepat dan akan kita bahas lebih lanjut begitu Pak, bagaimana efek lanjutan yang akan dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya di industri mebel dan juga kerajinan. Tapi Pak Abdul, mohon tahan dulu Pak karena kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa IDX Channel tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan spesial Dialog IDX Channel bersama Rosalyn Jo pemirsa, dan kami akan menghadirkan informasi ataupun memaparkan terkait dengan gambaran informasi pemasok mebel dan juga kerajinan ke Amerika Serikat. Dapat kita saksikan grafis berikut ini pemirsa, di mana data menunjukkan China ini merupakan pemasok mebel dan kerajinan terbesar ke Amerika Serikat sejauh ini dengan total sebesar 9,4 miliar dolar Amerika Serikat, disusul dengan Vietnam 8,6 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian Meksiko 3,2 miliar dolar Amerika Serikat, Kanada 2,2 miliar USD, kemudian Italia 1,3 miliar USD dan disusul dengan Indonesia 1,3 miliar USD. Dan pemirsa, kita masih bersama-sama membahas dengan tema menarik kita kali ini, yaitu antisipasi pelaku usaha membendung kebijakan tarif Donald Trump. Masih bersama dengan Pak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Baik Pak Abdul. Ya Mbak Ocha. Iya. Pak Abdul, tadi kalau kita bahas begitu ya, bagaimana kemudian tadi di grafis pemirsa IDX Channel juga menyaksikan bahwa China dan Vietnam ini mendominasi begitu ya pasokan mebel dan kerajinan ke Amerika Serikat dan disusul dengan Meksiko, Kanada, Italia, kemudian baru Indonesia begitu. Tapi kalau kita lihat mungkin secara tarif begitu ya, besaran tarif yang dikenakan, ini Indonesia Anda lihat posisi 32% jika dibandingkan dengan Vietnam ataupun Meksiko. Ini daya saingnya seperti apa nih Pak? Ya, tadi saya mengatakan komponen daya saing itu kan banyak sekali ya, bukan dalam konteks tarif ya, tapi secara menyeluruh ya. Kita tentu saja tidak sebaik Vietnam atau Cina gitu ya. Dalam arti mereka memang mempunyai instrumen industri yang sangat sangat efisien ya, baik dari mulai logistik, kemudian bunga bank, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekspor, mereka sangat masif sekali gitu ya. Tentu saja ini adalah persoalan bagi kita ketika kita harus bersaing di dalam konteks global, di mana tadi kita berada di nomor 6 untuk menyusul misalnya Italia, untuk menyusul Kanada, Meksiko dan lainnya nggak mudah gitu ya. Dan apalagi menyusul Vietnam sama Cina yang mereka saja misalnya dalam konteks upah buruh ya, Mbak Ocha bisa lihat Vietnam tuh jauh lebih rendah daripada Indonesia ya. Ini kan juga persoalan sendiri ya, kalau kita mau bertempur dengan Vietnam dalam konteks pengupahan aja udah kalah, bunga bank juga kalah kita daripada mereka gitu ya. Baik, tadi Pak Abdul katakan begitu ya, di luar tarif pun masih banyak sekali PR yang perlu kita kejar begitu ya dalam rangka meningkatkan daya saing kita tadi, baik dari kemudian kebijakan pertumbuhan ekspor, logistik, sampai dengan upah buruh begitu ya. Tapi kemudian Ya. produk ataupun produk apa saja begitu Pak dalam sektor mebel dan juga kerajinan yang Anda lihat ini akan paling terdampak begitu Pak terkait dengan penerapan tarif ini dan terkait dengan daya saingnya dengan negara-negara tersebut Pak? Pasti semua terdampak ya. Kita kan mengelola industri mebel dan kerajinan. Kalau tadi kita tambahkan angkanya dengan kerajinan 350 juta dolar, sebenarnya kita di atas Italia ya, bukan di bawah Italia. Tapi tadi kasusnya hanya mebel saja. Tentu saja Mbak Ocha, seperti yang tadi saya sampaikan, bila kebijakan ini tidak terkelola dengan baik oleh pemerintah kita, bukan hal yang mustahil terdampak pada penurunan ekspor kita secara menyeluruh ke Amerika Serikat khususnya. Dan pada gilirannya kan pasti akan mengurangi volume produksi kita ya. Sangat mungkin bahkan terjadi pengurangan pekerja di pabrik-pabrik yang
menjadi member HIMKI ini. Dan itu yang kita mau antisipasi, bahwa diplomasi perdagangan dalam konteks G2G ya, ini mungkin penting sekali Indonesia merapat untuk meyakinkan bahwa kita adalah mitra strategis untuk Amerika Serikat, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, sehingga bisa dapat relaksasi. Apalagi kita kan penerima GSP ya, artinya bantuan gitu ya. Ada semacam policy untuk negara kita, karena dianggap masih dalam konteks berkembang. Ini bisa menjadi salah satu kunci untuk dijadikan negosiasi, bahwa membuat perlakuan khusus kepada Indonesia itu sangat mungkin ketimbang ke negara-negara yang sudah mapan atau sudah maju. Baik, tadi Anda masih optimis begitu ya dalam negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat akan ada perlakuan khusus begitu ya, bisa akan ada treatment khusus begitu terhadap Indonesia. Tapi kalau tadi Anda katakan begitu ya, tanpa negosiasi lebih lanjut, tarif 32% ini jelas akan memukul daya saing industri kita. Tapi terkait dengan selain daripada daya saing industri kita ekspor menuju Amerika Serikat, apakah Anda melihat daya saing industri mebel dan juga kerajinan ini akan terpukul Pak secara keseluruhan terhadap pasar global begitu, tidak hanya ke Amerika Serikat saja? Kalau secara global tentu kita memberikan data kepada banyak pihak ya, dalam hal ini memang sudah terjadi adanya deindustrialisasi ya di negara kita ya. Sudah lama itu. Dan untuk industri mebel khususnya yang menjadi member HIMKI adalah tantangan ini, Mbak. Kita Baik. ingin bahwa pertumbuhan tetap terjadi ya. Dan kita sampaikan punya target 5 miliar dolar ya untuk ke seluruh dunia kita lakukan. Baik. Baik, jadi tadi dikatakan begitu ya, tidak hanya kemudian pelemahan terhadap ekspor ke Amerika Serikat, tapi ini juga kemudian ada domino efek ke pasar global begitu ya. Tapi Anda melihat ketergantungan kita terhadap pasar Amerika Serikat ini kan memang cukup besar ya Pak ya, di industri mebel dan Iya, juga 53% ya. iya untuk Ini nggak mebel. mudah direduksinya. Kemana kita mau mengalihkan ya? Kita Baik. juga bisa melihat loh Mbak, baca data ketika perang dagang Cina dengan Vietnam di masa Trump pertama, itu Cina itu udah mengalihkan tujuan ekspornya ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, Ya. sehingga impor mebel kita ini udah mendekati 1,2 miliar dolar, udah hampir 20 triliun, dan terbesar dari Cina. Ya, jadi di situ juga saya harus mengingatkan kepada berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, untuk menahan laju impor mereka ke Indonesia, entah dengan safeguard. Kita sih mengusulkan pelabuhannya pun kalau perlu dipindahkan. Karena apa? Ini dalam konteks daya saing global kita kalah ke pasar dunia, paling tidak kita protek pasar dalam negeri. Dan itu hak kita sebetulnya. Untuk mencegah laju impor mebel dan kerajinan sudah mencapai angka lebih dari 20 triliun. Kan itu lapangan kerja buat kita. Ya, kalau pemerintah nggak punya awareness terhadap persoalan ini, berbahaya sekali nih. Lapangan kerja bisa terancam di sektor kami. Kan sektor-sektor lain sudah terancam tuh. Ya, misalnya industri tekstil, garment gitu kan. Jangan sampai mebel juga ikut terancam. Baik, tadi Anda katakan signifikansi 53% ini merupakan pangsa pasar yang terlalu besar begitu. Tapi mengenai opsi diversifikasi ataupun opsi relokasi mungkin produk ke negara ketiga ataupun kita Ya. diversifikasi ke negara-negara lainnya di Timur Tengah, Afrika ataupun Asia Selatan gitu. Anda lihat potensinya ini cukup besar atau kemudian juga tidak Ya. begitu signifikan, Pak? Perlu waktu aja, bahwa kita sudah melakukan dari sejak 5 tahun yang lalu di pameran kami di IPEC ya, dan kegiatan pameran kami di seluruh dunia juga sudah mengarah ke negara emerging market ya, seperti ke Middle East, kemudian ke negara-negara kawasan khususnya ke ASEAN dan Ya. bahkan Cina. Dan tetapi tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Ya, kita perlu perjuangan yang besar karena mindset kita selama ini kan Amerika, Eropa. Pada saat Eropa turun, kita fokusnya lebih banyak ke Amerika. Amerika kena tarif, nggak gampang kita Betul. mengalihkannya ya, perlu waktu. Ya misalnya ada pertumbuhan ke negara Middle East, katakanlah ke Saudi Arabia, itu udah tumbuh sampai 100% ya. Dan negara-negara lain juga mengalami itu. Tapi size-nya kan masih kecil, Mbak. Jadi untuk bisa mereduksi potensi pasar yang kita miliki ke Amerika Serikat 53%, misalnya disubstitusi 10% saja nggak gampang itu. Ya. Itu perlu perjuangan. Karena apa? Wilayah itu
punya preferensi tersendiri dan mungkin aspek desain ya khusus ya, kemudian perlakuan juga dan mentalitas para pengusaha juga memang harus sudah mulai bersiap memasuki Baik. perubahan target pasar ke negara-negara non Amerika dan non Eropa gitu. Baik, menjadi hal yang kemudian berat begitu ya, sekalipun ketika diversifikasi dilakukan butuh proses dan sekalipun Mhm, dilakukan begitu ya peningkatan terhadap diversifikasi ini tidak mudah begitu ya, jauh sekali untuk mengejar betul, ketertinggalan, untuk mengejar ya, persentase terhadap pasar Amerika Serikat dan Pak Abdul masih akan kita bahas lebih lanjut bagaimana kemudian ya. strategi ya, HIMKI, pemerintahan Indonesia untuk kemudian bernegosiasi lebih lanjut dan menghasilkan kesepakatan yang nyata begitu ya akan kita bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialogue IDX Channel. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Special Dialogue IDX Channel dan kita masih tersambung dengan Pak Abdul Sobur selaku Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Baik Pak Abdul, tadi sudah kita bahas juga begitu ya, Pak Abdul sudah menyebutkan bagaimana kemudian badai PHK ini bukan tidak mungkin terjadi begitu ya jika kemudian kesepakatan belum juga dihasilkan. Tapi Anda melihat seberapa besar sih Pak Abdul potensi gangguan terhadap tenaga kerja dari sektor mebel dan juga kerajinan? Mhm, Katakanlah jika memang dalam beberapa waktu terdekat ini volume ekspor ke Amerika Serikat memang mhm. turun drastis, Pak Abdul. Iya, kan kalau kita perhatikan Mbak Ocha ya, total yang bekerja di subsektor kami, mebel dan kerajinan itu in-house aja itu lebih dari 400.000 lapangan kerja, Ya. ya. Besar sekali sebetulnya karena industri mebel ini padat karya, di luar yang subkon atau supporting industry yang masuk ke sini ya. Jadi kalau terjadi penurunan ekspor ke Amerika lantaran tarif ini, di mana pasti ada kalkulasi order baru yang mungkin dihitung oleh mereka. Nah, pasti kan ada pengurangan volume pekerjaan di sini dan dampaknya pasti pengurangan terhadap tenaga kerja, ya. Angkanya saya belum bisa prediksi ya, berapa ya, kalau menurut teori kan 32% tuh bisa cukup signifikan ya, bisa berdampak lebih daripada 15% penurunan lapangan kerja itu, ya. Baik. Dan itu kan Mhm, harus diantisipasi, 15% kan itu kan jumlahnya lebih daripada 80.000 karyawan itu, ya. mhm. Baik, dampaknya besar sekali begitu ya tadi sebagaimana Mmm, dikatakan 400.000 tenaga kerja dipekerjakan di sektor ini begitu ya Pak. iya, Tapi kemudian betul, bicara mengenai kabar yang kami dapatkan juga ini memang HIMKI menjalin kerjasama begitu ya dengan berbagai organisasi internasional termasuk kemudian NGO mmm, di Amerika Serikat ataupun kemudian di iya, Uni Eropa. Kemudian seberapa mmm. besar sih Pak upaya sejauh ini diperkuat untuk kemudian melakukan memperkuat kampanye ataupun negosiasi Pak Abdul? Ya, ini terjadi, bukan hanya ke Amerika Serikat, juga ke Uni Eropa ya, bahwa kami kan tergabung dalam satu asosiasi besar dunia ya, yang disebut World Furniture Confederation, di mana HIMKI termasuk pendiri di sana, dan kita sampaikan beberapa narasi yang menurut kita bahwa kebijakan Amerika Serikat, dalam ini Trump ini sebetulnya kebijakan yang kurang signifikan. Dan nyatanya hari ini kan bisa lihat reaksi besar dari masyarakat Amerika ya cukup cukup gawat gitu kan. Mereka mendorong impeachment terhadap Trump karena sebetulnya mereka rasakan bahwa kalau ini berlaku nanti efektif per tanggal 9 misalnya ya, dan barang-barang di Amerika ini kan pasti akan mahal, khususnya yang dari Indonesia misalnya mebel ya, biasa diproyeksikan mereka untuk mengisi rumah-rumah baru yang lagi dibangun pasca kebakaran kemarin misalnya itu kan pasti akan ada evaluasi kembali, ya. Dan tentu saja, partner kami di sana baik buyers maupun asosiasi terkait, bahkan NGO itu kan juga melakukan tekanan melalui conference, melalui senator dan lain sebagainya di sana termasuk Kongres di Amerika Serikat, bahwa kebijakan Trump ini belum tentu sebagai kebijakan yang menguntungkan Amerika Serikat. Saya lebih setuju dengan melihat bahwa ini pemikiran yang sangat signifikan bahwa beban ini yang nanggung adalah masyarakat Amerika Serikat sebetulnya. Baik. Baik Pak Abdul, tapi terkait dengan negosiasi begitu ya, terkait dengan bagaimana pemerintah Indonesia merespon sejauh ini, Anda melihat peran Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Luar Negeri sudah sejauh apa Pak? Apa yang kemudian perlu dimaksimalkan dalam Hmm. beberapa waktu dekat ini? Ya saya kira instrumen yang kita miliki ya dari mulai atase perdagangan,
Kementerian Perdagangan itu sendiri, kemudian kedutaan besar kita di sana, ya. Bahkan mungkin dalam konteks seperti ini tidak ada salahnya kalau presiden langsung turun tangan karena dalam konteks ekspor ke Amerika jangka panjang ini belum bisa digantikan, terus terang aja ya. Karena itu waktunya pemerintah memang melihat ya bahwa Amerika sebagai negara yang mempunyai market terbesar dunia ini harus dipelihara. Nggak bisa kita dengan sembarangan gitu ya mau menggantikan misalnya ke komunitas lain yang tergabung di BRIC tuh nggak segampang itu ya. Ya, yang nyata hari ini kan kita bergantung untuk industri mebel kan 53% kita bergantung ke Amerika Serikat dan ini tidak mudah kita ganti. Baik, di waktu-waktu ini perlu realistis begitu ya melihat bagaimana pangsa Ya, pasar ke Amerika Serikat hmm, belum bisa digantikan dalam waktu hmm, dekat begitu ya. Kita harapkan betul-betul hmm, berharap ada win-win solution dari pemerintahan Indonesia nantinya hmm. bernegosiasi dengan Amerika Ya, Serikat begitu. Tapi Pak Abdul terkait dengan upaya pemerintah sejauh ini begitu ya Pak dalam rangka mendukung pelaku usaha di industri mebel dan juga kerajinan tidak hmm. hanya untuk bertahan ataupun bernegosiasi terkait dengan tarif ini tapi bisa betul-betul naik kelas gitu ya Pak memperkuat Ya, ya betul. posisi Indonesia Ya, sebagai pemain global. Anda lihat hmm, apa ya. saja yang kemudian masih kurang maksimal dan perlu diperkuat nih Pak Abdul? Kalau kita belajar ya atau melihat negara seperti Vietnam, Thailand ya, atau bahkan negara-negara lain, mereka kan malah mempunyai yang disebut market intervention-nya yang mendalam sekali gitu ya. Mhm. Jadi artinya apa? Negara-negara itu membuat kayak semacam permanen display di sana ya. Jadi di dalam konteks perdagangan dunia khususnya ke Amerika Serikat, mereka berani melakukan investasi besar untuk bisa membuat gerai-gerai besar di sana. Dan komunikasi sangat intensif dengan dikelola oleh para profesional untuk memastikan bahwa Indonesia penting loh buat negara kamu gitu kan. Narasi itu harus dibangun, tidak cukup dengan langkah-langkah dari kedutaan besar, tapi ada satu apa namanya yang lebih spesifik yang diterjemahkan dalam konteks perdagangan bebas di sana. Jadi grey atau permanen display atau Indonesia apa namanya perwakilan Indonesia dalam konteks perdagangan langsung di sana bisa jadi itu menjadi langkah yang penting ya. Kita bisa membuat komunikasi lebih intensif bukan hanya kepada pemerintah tapi kepada masyarakat di Amerika Serikat. Dan itu nggak terlalu besar biayanya, Mbak. Kita Baik. bisa lihat negara-negara Malaysia, dia punya perwakilan kantor yang cukup besar yang memang tugasnya spesifik sekali untuk memastikan jalur perdagangan ke Amerika Serikat ini ditempuh dengan cara yang lebih cepat. Tidak perlu meniru seperti kalau Cina kan mereka sudah membeli Baik. gerai-gerai ya, aksi korporasi kan dilakukan oleh Mhm. Cina. Membeli sejumlah gerai-gerai mebel, Ya. bahkan misalnya industri lain, untuk kemudian memastikan bahwa barang dari Cina itu melenggang masuk ke sana tanpa ada hambatan teknis. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul begitu ya. Masih banyak sekali yang ingin kami bahas begitu ya, tapi kemudian atas keterbatasan waktu kami sudah mendapatkan begitu banyak insight tadi ya dari Pak Abdul begitu ya bagaimana PR kita besar sekali bukan hanya negosiasi jangka pendek terkait dengan tarif 32% ini tapi bagaimana kemudian pemerintah dapat menghadirkan kebijakan pertumbuhan ekspor yang lebih memadai dan juga memaksimalkan daya saing kinerja industri mebel dan juga kerajinan di tanah air. Pak Abdul, terima kasih banyak sudah memberikan Sama-sama Mbak Ocha. berbagai Ya, informasi untuk kami. Sehat selalu, Pak. ya selalu. Iya, Terima terima kasih, kasih. Pak. Baik, pemirsa IDX Channel, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik lainnya, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Dialog IDX Channel.